Karbohidrat merupakan salah satu makronutrien, yaitu nutrisi yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar dan dapat menghasilkan energi karena mengandung kalori. Rata-rata setiap 1 gram karbohidrat akan menghasilkan 4 kalori. Kebutuhan rata-rata manusia akan kalori adalah sebanyak 1.200 sampai 2.000 kalori. Kalori yang diperoleh dari karbohidrat disarankan sebanyak 45% sampai 60% dari seluruh kebutuhan kalori. Namun, saat ini rata-rata penduduk Indonesia mengkonsumsi 70% sampai 80% karbohidrat. Manfaat karbohidrat yang utama adalah sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Manfaat lain karbohidrat bagi tubuh: 1. Mengendalikan berat badan. 2. Menjaga kesehatan saluran pencernaan. 3. Mengurangi risiko munculnya penyakit tertentu seperti, mengurangi kadar kolesterol dalam darah, sehingga menurunkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Mengonsumsi biji-bijian dan karbohidrat tinggi serat juga dapat menurunkan risiko terjadinya obesitas dan diabetes. Hindari kelebihan atau kekurangan asupan karbohidrat. Umumnya, sekitar 220-300 gram per hari. Menjaga atau menurunkan berat badan. Sekitar 50-150 gram per hari. Macam-macam jenis karbohidrat. Karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana merupakan jenis karbohidrat yang mudah dicerna dan dapat mengirimkan glukosa langsung ke dalam aliran darah. Setelah dikonsumsi, makanan yang termasuk dalam karbohidrat sederhana akan membuat Anda merasa berenergi. Gula merupakan jenis karbohidrat paling sederhana yang mudah dicerna oleh tubuh. Terdapat 2 jenis gula utama. Gula alami, yang terkandung di dalam susu atau buah-buahan. Gula yang ditambahkan dalam proses pengolahan, seperti buah kaleng dengan sirup kental atau untuk membuat kue. Karbohidrat kompleks. Berbeda dengan karbohidrat sederhana, karbohidrat kompleks membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicerna. Pemecahan karbohidrat kompleks menghasilkan pasokan energi yang lebih stabil sehingga tidak langsung membuat kadar gula darah melonjak. Maka dari itu, pasien atau orang-orang yang memiliki risiko tinggi terhadap diabetes kerap diminta untuk mengurangi asupan karbohidrat sederhana. Terdapat 2 jenis makanan dari karbohidrat kompleks, yakni sebagai berikut. 1. Pati. Pati sudah menjadi makanan pokok yang memberikan energi untuk tubuh. Berikut adalah jenis-jenis makanan yang kaya akan pati. Tanaman bertepung, kacang-kacangan, biji-bijian. 2. Serat. Tidak dapat dicerna. Jadi, ketika Anda mengonsumsi makanan berserat, serat hanya melewati usus dan tidak akan terpecah. Berkontribusi dalam menjaga kesehatan pencernaan serta membuat Anda merasa kenyang setelah makan. Berikut adalah jenis-jenis sumber serat. Kacang dan polong-polongan seperti kacang hitam, kacang merah, pintos, kacang polong, garbanzos, kacang putih, dan lentil. Buah-buahan dan sayuran, terutama yang kulit atau bijinya bisa dimakan. Gandum, termasuk olahannya seperti pasta, sereal, dan roti. Kacang, termasuk kacang tanah, kenari, dan almond. Penggolongan karbohidrat. Berdasarkan strukturnya, karbohidrat dapat digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis lagi menjadi gula yang lebih sederhana. Monosakarida dapat dikelompokkan berdasarkan letak gugus karbonilnya. Glukosa, fruktosa, galaktosa adalah contoh monosakarida. Disakarida. Disakarida tersusun dari 2 molekul monosakarida yang jenisnya sama ataupun berbeda. Agar lebih jelas, perhatikan tabel 1 di sebelah ini. Sukrosa. Sukrosa atau sakarosa disebut juga gula tebu. Gula ini lebih dikenal dengan sebutan gula pasir yang dikonsumsi sehari-hari. Sukrosa terdapat dalam gula aren, gula kelapa, dan madu. Laktosa. Laktosa disebut juga gula susu karena terdapat dalam air susu. Air susu ibu, ASI, mengandung 5-8% laktosa, sedangkan susu sapi mengandung 4-6% laktosa. Laktosa merupakan serbuk tak berwarna dan sedikit larut dalam air. Hidrolisis laktosa dengan katalis enzim laktase akan menghasilkan glukosa dan galaktosa.
Galaktosa dalam darah jika tidak diubah menjadi glukosa bisa menimbulkan kerdil, terbelakang, dan kematian. Maltosa. Maltosa disebut juga gula gandum karena diperoleh dari hasil hidrolisis amilum, pati, dengan katalis diastase atau hasil hidrolisis glikogen dengan katalis amilase. Maltosa tidak terdapat bebas di alam. Hidrolisis maltosa akan menghasilkan dua satuan glukosa. Maltosa merupakan gula pereduksi karena dapat mereduksi pereaksi Fehling, Benedict, dan pereaksi Tollens. Polisakarida. Molekul polisakarida tersusun oleh lebih dari 20 atau lebih molekul monosakarida. Polisakarida mempunyai massa yang sangat besar dan tidak larut dalam air. Senyawa-senyawa penting polisakarida adalah amilum, pati, glikogen, dan selulosa. Amilum, pati. Amilum merupakan polimer glukosa dalam bentuk ikatan alfa, yang terdiri atas kurang lebih 500 unit. Amilum terdapat sebagai persediaan makanan tumbuh-tumbuhan, seperti kentang, jagung, singkong, dan lain sebagainya. Terbentuknya amilum dalam tumbuh-tumbuhan merupakan hasil reaksi fotosintesis. Glikogen. Glikogen terdiri atas satuan-satuan deglukosa, kurang lebih 1000 unit. Merupakan makanan cadangan yang terdapat dalam hati, jaringan hewan menyusui, dan manusia. Selulosa. Selulosa merupakan penyusun utama dinding sel tumbuhan. Selulosa terdiri atas satuan deglukosa yang terdiri atas 1000 hingga 3000 unit sehingga sukar dicerna oleh enzim manusia. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya.